A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'd. Di dalam surat Asy-Syura, ayat-ayat Al-Quran yang kita baca salah satunya menjelaskan tentang sifat-sifat orang yang beriman. Bagaimana tandanya orang-orang yang sempurna imannya. Penjelasan yang telah lalu telah kita lalui. Allah berfirman, "Fama utitum famata'ul hayatid dunya, fama utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya." Surat Asy-Syura ayat 34. Allah berfirman, "Fama utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya." Apa saja yang diberi kalian sesuatu dari asasid dunia, dari perabot-perabot dunia, dari alat-alat dunia, dari barang-barang dunia, famata'ul hayatid dunya adalah maka kesenangan kehidupan di dunia. Yutamatta'u bihi fiha thumma yazul, yang dijadikan kesenangan di dunia kemudian akan hilang. Kemewahan-kemewahan dunia yang Allah berikan kepada kita semuanya akan hilang. Rumah akan kita tinggalkan, ya. Harta benda akan kita tinggalkan, kendaraan akan kita tinggalkan, semua akan kita tinggalkan, ya. Harta akan kita tinggalkan, emas, perak akan kita, sertifikat di bawah ente ATM, ente semua tidak kita bawa ketika kita meninggal, ya. Kemudian Allah jelaskan, wa ma indallahi khairu wa abqa. Nah, ini kita harus cerdas. Harus bagaimana caranya harta kita, ya, dunia ini menjadi bekal kita hidup di akhirat. Jadikan semua yang ada pada diri kita agar supaya menjadi pahala, ya. Punya rumahnya jadi pahala, punya uangnya jadi pahala. Itu jadikan semua dunia ini mazra'atul akhirat, tanaman kita untuk panen kelak di akhirat. Punya uang jadikan pahala itu uang. Punya kesehatan, jadikan pahala itu kesehatan. Punya anak, jadikan pahala punya anak tersebut. Punya rumah, apapun yang ada pada diri kita, jadikan pahala. Transferkan ke akhirat, ya. Jadikan pahala yang tidak akan hilang, tidak akan habis. Wa ma indallah, apa saja yang ada di sisi Allah minat thawab, yakni pahala, khairun adalah lebih baik, wa abqa dan lebih kekal, ya. Usahakan seluruh yang ada pada diri kita jadikan pahala, jadikan nilai amal saleh, ya. Itu pahala itu untuk siapa? Lilladzina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Allah siapkan pahala, ya. Allah bersiapkan pemberian kenikmatan. Allah siapkan kenikmatan
pahala akhirat untuk siapa? Lilladzina amanu. Yang pertama untuk orang-orang yang beriman. Mana tanda orang-orang yang beriman? Yang kuat imannya, yang sempurna imannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka hatinya selalu bergantung kepada Allah. Hatinya selalu bersandar kepada Allah. Tidak bersandar kepada jabatan, tidak bersandar kepada kekayaan, tidak bersandar kepada kerjaan, tidak, tetap hatinya bersandar kepada Allah. Merasa tenang hatinya karena yang punya semuanya siapa? Allah. Ya, seperti itu orang yang sempurna imannya. Walladzina yajtanibuna kabairal itsmi wal fawahish. Mana lagi orang-orang yang beriman itu seperti apa sifatnya? Yang pertama, sifat orang-orang beriman, mereka itu berpegang teguh hatinya, ya, percaya hatinya kepada Allah. Yang kedua, mereka menjauhi dosa-dosa besar. Ya, orang yang sempurna imannya, mereka berusaha menjauhi dosa-dosa besar, wal fawahisha, dan kejelekan-kejelekan, ya, kejelekan-kejelekan semuanya dijauhi. Nah, itu diantara orang-orang, sifat orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu takut terhadap perbuatan dosa. Mereka takut, menjauhi, bukan mendekati dosa, bukan menyepelekan dosa. Justru mereka menganggap bahaya akan dosa. Dosa ini sangat berbahaya, ya, sangat berbahaya, ya. Akan terasa oleh kita kapan? Khususnya ketika sakaratul maut, ya. Dikatakan di dalam kitab Tanwirul Qulub halaman 403, musannif berkata, wa alam anna dararadz dzunub fil qalbi ka dararis summi fil abdan. Ketahuilah oleh engkau, sesungguhnya bahayanya dosa di dalam merusak hati seperti bahayanya racun di dalam merusak badan. Ya, racun bahaya apa tidak? Bahaya, racun itu berbahaya. Ya, badan kita rusak gara-gara kemasukan apa? Racun. Nah, orang yang beriman menganggap dosa itu racun, itu orang beriman. Kartos, jelema nu iman nganggap karena dosa teh naon? Racun, lain vitamin. Ayo orang geus nganggap racun atau anti vitamin? Jelema lamun teu error emutanana diasongan racun jeung di vitamin, mana nu dicanak? Di vitamin mun teu error. Tapi nu error kumaha? Nah, kade ya itu. Kade tah dosa itu adalah racun. Perbuatan dosa adalah merusak. Merusaknya kepada apa? Hati kita yang rusak. Kalau hatinya sudah rusak, rusak semua nanti anggota badannya. Ya, akhlaknya menjadi akhirnya berdusta. Berani berdusta. Kenapa? Karena hatinya sudah kemasukan racun. Ya, berani berdusta, berani apalagi ghibah. Ya, menceritakan kejelekan orang lain, menghina orang lain, menuduh orang lain, memfitnah orang ini karena kemasukan racun hatinya. Ya, sampai keluar dari kelakuannya akhlak-akhlak yang tidak diridhoi oleh Allah. Karena apa? Karena kemasukan racun. Akhirnya ya menyepelekan terhadap tugas-tugas dari
Allah. Akhirnya terhadap janji-janji Allah seakan-akan tidak percaya, tidak mengimankan terhadap janji Allah, terhadap ancaman Allah. Ini pengaruh daripada perbuatan dosa. Ya, dosa itu racun. Kalau racun satu kali sudah berbahaya, bagaimana kalau berulang-ulang makan racun? Ayo orang doraka sabaraha kali, ya, sabaraha kali doraka teh. Mata dipakai dengan nu haram sabaraha kali, letah ngomong ke nu haram sabaraha kali, ceuling ngadengkeun nu haram sabaraha kali, geus teu ka itu matak meujeuh racun unggul dina hate teh, ya, meujeuh rek eling teh hese wae daroba racun duda tah, ya. Nah, kumaha supaya racun ieu teh laleungitan? Nyaeta obatna taubat ka Gusti. Harus ada penyesalan atas perbuatan dosa yang kita laku. Nah, itu obatnya. Obatnya adalah menyesal atas perbuatan dosa yang kita lakukan. Memang ini penyesalan ini ya tidak akan timbul. Ya, penyesalan ini kalau belum meyakini bahwa dosa itu adalah racun, adalah berbahaya, ya, berbahaya. Cuman kalau dosa itu memang selera nafsu kita ini seneng sama dosa, ya. Selera nafsu akur jeung kahayang nafsu aya doraka. Sok ayeuna maca Quran jeung ngobrol, akul mana cek nafsu urang? Akur mana PRW? Ngobrol mah rek 2 jam, rek 3 jam ge sanggup. Coba maca Quran padripuh ya 10 menit ge geus hayang eureun. Memang tidak sesuai dengan hawa nafsu kita kalau kebaikan, tapi kalau racun itu maksiat, kadang-kadang berjam-jam kita kuat, berhari-hari kita kuat, ya. Tapi untuk mengerjakan amal soleh kadang-kadang beberapa menit pun kita gelisah. Nah, disitulah kita harus berjuang, ya. Kemudian al-ikhtilaf fi darajati fi dharar. Tergantung beda-beda tingkatan itu dosa di dalam bahayanya. Jadi dosa itu ada tingkat-tingkat. Ada yang dosa itu yang paling berbahaya, ada tengah-tengah bahayanya, ada ada berbahaya itu tingkat-tingkat. Ibarat kalau itu listrik, ada yang 1000 watt, ya, ada yang 500 watt, ibaratnya seperti itu. Gawatnya itu berbahayanya. Ada yang sedang-sedang, ada yang ya berbahayanya sedikit, tapi tetap itu semua berbahaya. Dosa, kita harus meyakini bahwa dosa itu berbahaya. Itu harus menjadi keyakinan kita. Jangan anggap dosa itu tidak berbahaya. Harus kita yakini dosa itu bahaya, dosa itu racun. Itu harus menempel di hati kita bahwa dosa itu racun, meracuni hati kita sehingga hati kita menjadi sakit, menjadi tidak baik. Walaisa fid dunya wal akhirah syarrun wada'un illa sababu dzunub wal ma'asi. Dan tidak ada fid dunya, adalah tetap di dunia, wal akhirati dan di akhirat, apa syarrun kejelekan, wadaun dan penyakit, illa sababuhu melainkan bahwa sebabnya itu semua adzunubu wal ma'asi adalah dosa-dosa dan kemaksiatan. Ya, orang mendapatkan musibah di dunia itu terkadang awalnya dari dosa dulu. Dari dosa. Mendapatkan penyakit itu sebabnya ada dosa, ya. Walil ma'asi minal atharil qabil mazmuma al mudhirra lil qalb wal badan fid dunya wal akhirah ma la ya'lamu illa Allah taala. Dan ala tetap dari kemaksiatan minal athar, dari pengaruh-pengaruh yang jelek, yang tercela, yang membahayakan kepada hati dan kepada badan di dunia dan di akhirat. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Ada efek dari perbuatan dosa.